Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya masih di channel yang sama, di channel saya pribadi, channel Aldi Nur Prabowo. Mohon maaf kalau saya membuat videonya di malam hari, jadi suasananya agak gelap seperti ini ya teman-teman. Jadi di konten video kali ini saya akan membahas apa saja kesalahan-kesalahan peternak domba, peternak-peternak pemula yang beternak domba ketika dia sudah menjalani usaha ternak. Jadi kesalahan-kesalahan peternak domba itu yang pertama yaitu masalah pakan. Kadang peternak itu tidak memikirkan nanti akan menggunakan pakannya itu yang seperti apa, lalu ketersediaannya bagaimana. Itu kadang banyak peternak-peternak yang tidak memikirkan sampai sejauh itu. Nah, jadi kesalahan saya kemarin yang pertama yaitu masalah pakan. Pakan untuk lahan yang saya tanami itu sekitar 500 meter teman-teman. 500 meter untuk kebutuhan domba sekitar 20 ekor, dan saat itu saya kewalahan untuk dipakan. Akhirnya bapak saya itu cari rumput di lahan di sekitaran rumah saya, dan itu sangat memberatkan untuk peternak. Lalu kesalahan yang kedua, saya kurang memperhatikan untuk masalah kesehatan. Untuk kesehatan menurut saya itu sangat perlu diperhatikan. Karena apa? Kesehatan ternak itu kadang tidak kita ketahui teman-teman. Domba yang baru datang, domba yang baru saja kita beli, kadang itu membawa penyakit. Bisa jadi dia cacingan, atau mungkin dia sudah membawa penyakit kulit, virus-virus yang menular, kita kan nggak tahu. Alangkah lebih baiknya kalau teman-teman itu beternak domba, ketika teman-teman belanja, ketika teman-teman itu pulaan domba yang datang di kandang dimandikan terlebih dahulu, lalu dikasih vitamin dan obat, kita umbar supaya badannya itu kering, bulu-bulunya kering. Kemudian setelah kering baru kita masukkan ke kandang. Kalau misal ada yang terindikasi penyakit kulit, saran dari saya bulunya itu dicukur terlebih dahulu, bulu dipotong, kemudian kita bersihkan, kita mandikan, kita kasih sabun supaya bersih, lalu kita kasih obat kulit supaya penyakit-penyakit kulitnya hilang atau rontok teman-teman. Nah, lalu yang ketiga yaitu masalah penjualan atau pemasaran. Jika teman-teman masih bingung dan belum tahu pemasarannya, teman-teman sebenarnya sembari berjalannya waktu sambil kita beternak itu bisa kita cari pasaran. Misal teman-teman beli domba, kalau bisa beli domba itu yang harganya terjangkau saja, jangan seperti saya kemarin. Ini memang sebuah kesalahan yang saya alami kemarin. Itu dulu saya pernah beli domba itu harganya di kisaran 2 juta, ada yang 2,5 juta, dan akhirnya ketika saya jual harganya hanya 1,5 juta, 1 juta, seperti itu teman-teman. Kalau bisa teman-teman itu belilah domba yang harganya normal untuk peternak-peternak pemula. Tapi kalau untuk peternak-peternak yang sudah senior, silakan. Kalau mau beternak domba-domba dengan kualitas super yang harganya mungkin puluhan juta, itu silakan. Tapi untuk peternak-peternak pemula yang modalnya minim, menurut saya itu lebih baik kita belinya domba-domba yang harganya standar. Misal domba ekor gemuk itu standarnya harga 2 juta, ya kita beli di harga 2 jutaan saja. Jangan beli di peternakan yang sudah besar lalu dia jualnya dengan harga-harga yang tinggi. Kemudian kalau kita beli yang domba-domba kualitas sedang, rata-rata kan di harga 1 jutaan. Jangan sampai tertipu oleh peternak-peternak yang menjualnya dengan harga-harga yang tinggi teman-teman. Lalu untuk penjualannya kemana? Kalau kita tidak punya relasi pembeli, ya kita jual paling ke belantik atau ke pedagang-pedagang hewan.
Ya mungkin untuk kesalahan saya kemarin itu. Lalu kandang kalau panggung seperti yang saya buat ini, usahakan menggunakan kayu, jangan bambu. Semisal bambu pun gunakan bambu yang kuat, misal bambu betung seperti itu, jangan menggunakan bambu ori. Karena kemarin saya juga menggunakan bambu yang ori itu, pring ori atau pring apus kalau di tempat saya, itu kalah teman-teman. Baru beberapa bulan saya beternak, itu lantai-lantainya sudah jebol semua. Akhirnya saya ganti menggunakan apa? Menggunakan kayu. Dan untuk kayu ini ketahanannya alhamdulillah cukup lama, dan saya nyaman dengan menggunakan kandang lantai kayu ini. Lalu untuk palangan atau penyekat seperti ini, teman-teman bisa menggunakan bambu juga bisa, menggunakan kayu juga bisa. Untuk tempat pakan ini ya monggo lah teman-teman menggunakan seperti apa. Kalau saya menggunakan bak pakan yang kotak seperti ini dengan lapisan di dalamnya ada terpal plastiknya seperti ini. Karena apa saya menggunakan pakan kering teman-teman, supaya tidak menggunakan ember untuk memberikan pakan itu. Jadi saya membuat tempat pakan yang seperti ini supaya simple dan supaya mempermudah saya ketika memberikan pakan kering itu. Ya mungkin seperti itu teman-teman. Kesalahan-kesalahan peternak pemula itu adalah kesalahan-kesalahan yang pernah saya alami. Ada lagi satu teman-teman, yaitu penanganan ketika domba beranak. Ini khususnya untuk breeding. Ketika domba beranak itu, kalau bisa domba setelah beranak itu bersihkan dulu bagian ekornya teman-teman. Kalau sudah kita bersihkan, sudah dikira menurut teman-teman sudah bersih dan aman, baru teman-teman campurkan kembali dengan domba-domba yang lainnya. Biasanya itu penyakit yang datang yaitu miasis, yaitu ada apa ya, bosone ning kene iki uget-uget, bahasa Jawanya uget-uget atau set atau belatung ya, belatung yang muncul di ekor, biasanya di ekor ataupun di bagian kelamin domba tersebut. Nah, cara mengantisipasinya gimana? Kalau memang teman-teman tidak membersihkan dan ada bercak darah di situ, biasanya itu ada lalat yang berkembang biak di situ, akhirnya belatung juga berkembang biak di bagian yang ada bercak darahnya itu. Untuk mengantisipasinya, teman-teman ketika sudah mengetahui itu kena belatung, yang pertama teman-teman bersihkan dulu, bisa menggunakan obat-obatan yang ada di poultry, terserah mereknya apa. Kalau saya biasanya menggunakan Gusanek, saya bersihkan menggunakan Gusanek, lalu saya suntik menggunakan apa ya, antibiotik atau apa ya, obat semacam Intermexin, Warmexin itu loh. Jadi saya suntik menggunakan itu serta B-kompleks, dan saya biarkan beberapa minggu. Jadi nggak mungkin pulih dalam hitungan hari, nggak mungkin teman-teman, beberapa minggu baru pulih. Itu pun setiap hari saya pasti menyemprotkan Gusanek itu supaya tidak ada lalat yang hinggap di lukanya itu tadi. Nah, mungkin untuk kesalahan-kesalahan saya ya di situ teman-teman, saya pernah mengalami hal itu. Lalu untuk perawatan cempe itu kadang ada yang mati karena saya tidak memperhatikan cempe itu cacingan. Saya tidak memberikan obat cacing melalui indukannya, akhirnya cempe cacingan dan mengalami banyak kematian. Lalu ada juga cempe itu yang terserang apa ya, kalau namanya di sini itu catak, hewan kecil-kecil penghisap darah itu teman-teman. Itu ketika sudah menempel di cempe itu tidak akan bertahan lama, apalagi kalau menyerang sudah sampai ke telinga dan masuk ke telinga. Itu menurut saya sangat berbahaya. Ya mungkin itu saja video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.